pertama adalah pengertian sumber energi, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, anak-anak, sumber energi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah primer, yang kedua sekunder. Jadi kalau primer itu tersedia di alam dan belum terolah, artinya masih utuh dari alam ya. Contohnya sinar matahari, angin, air, biomasa, makanan, dan bahan bakar dari fosil. Nah, kalau yang sekunder itu sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer. Contohnya listrik dan olahan bahan bakar fosil. Listrik itu kan sumbernya dari energi primer, begitupun dengan olahan bahan bakar fosil. Bisa dipahami ya semuanya anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya mengenai contoh sumber energi. Ada apa saja? Ada matahari, air, angin, biomasa, makanan, bahan bakar fosil, dan listrik. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di tata surya. Nah, matahari ini berfungsi sebagai sumber energi panas dan energi cahaya. Matahari ini juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, dimanfaatkan juga bagi manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, membuat garam, serta menghasilkan energi listrik. Matahari merupakan sumber energi yang penting bagi kehidupan manusia. Matahari merupakan sumber energi panas dan juga energi cahaya. Energi cahaya matahari dapat membuat bumi terang pada siang hari, dan tentunya itu bisa membuat kita bisa melihat apapun di sekitar kita tanpa bantuan lampu. Anak-anak harus diketahui matahari bermanfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yuk sekarang kita bahas satu persatu manfaat matahari. Yang pertama bagi manusia. Nah, dimanfaatkan untuk proses pengeringan, misalnya pengeringan pakaian, kerupuk, ikan, kedelai, dan juga padi. Yang selanjutnya adalah matahari yang digunakan sebagai energi alternatif, yaitu pembangkit listrik tenaga matahari dengan panel surya ya. Jadi dengan menggunakan panel surya ini kita bisa menghemat penggunaan listrik yang berbayar karena energi yang didapatkan berasal dari matahari. Biasanya panel surya diletakkan di tempat terbuka yang tinggi supaya bisa menyerap cahaya matahari dengan maksimal. Lanjut, manfaat matahari bagi manusia, yaitu adalah untuk membuat garam bagi petani garam. Jadi cahaya matahari membantu proses pengeringan dalam pembuatan garam. Yang selanjutnya adalah matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang kita. Dalam cahaya matahari pagi ada vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian, matahari bagi hewan. Manfaat yang pertama adalah menghangatkan tubuh karena ada binatang berdarah dingin seperti ular dan kadal yang membutuhkan matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Yang selanjutnya, manfaat matahari bagi hewan adalah sumber cahaya dan energi panas. Nah, matahari bisa digunakan hewan untuk melihat dan mencari makan di siang hari ya, karena ada hewan yang tidak bisa melihat di malam hari. Kemudian yang selanjutnya adalah matahari bagi tumbuhan. Manfaatnya yang pertama adalah membantu proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses yang memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, oksigen itu dimanfaatkan makhluk hidup yang lainnya untuk bernafas. Kemudian yang selanjutnya manfaat matahari bagi tumbuhan adalah membantu pertumbuhan tanaman, seperti yang kalian amati di sekitar kalian. Jika tidak ada matahari, maka tanaman tidak bisa membuat makanannya sendiri, jadi tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita beralih ya ke manfaat matahari bagi alam. Jadi matahari itu merupakan
pengatur tata surya, pusat dari tata surya. Planet-planet di sekitar matahari mengorbit atau mengelilingi matahari, termasuk planet bumi. Yang berikutnya adalah matahari itu bermanfaat dalam membantu siklus hidup makhluk hidup. Jadi anak-anak, matahari itu memiliki peranan penting di sini. Contohnya dari mulai proses telur atau melahirkan, kemudian menjadi remaja, baik itu binatang, manusia, kemudian menjadi dewasa, kemudian berkembang biak, itu matahari memiliki peranan sangat penting di sana. Dan harus diketahui, tanpa adanya matahari, semua makhluk hidup bisa saja punah. Karena tidak ada sumber makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dibantu matahari. Nah, yang terakhir adalah matahari membantu terjadinya siklus air atau daur air atau proses terjadinya hujan. Selanjutnya adalah mengenai sumber energi yang kedua, yaitu air. Air itu diperlukan makhluk hidup untuk minum, dimanfaatkan manusia untuk mandi, minum, mencuci baju, dan juga bisa untuk memutar kincir angin yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang selanjutnya adalah sumber energi, yaitu angin. Yang pertama dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Dapat juga memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Dan yang terakhir adalah energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu melalui kincir angin seperti di negara Belanda. Atau kalau di Yogyakarta ada di sekitaran pantai baru, pantai Gua Cemara itu ada, sudah dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik sebagai energi alternatif. Yuk, sekarang kita beralih ke sumber energi selanjutnya, yaitu biomasa. Jadi biomasa ini adalah sumber energi terbarukan ya. Jadi biasanya berasal dari limbah pertanian, misal limbah jagung atau limbah kedelai. Indonesia sudah ada PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung, limbahnya ya, kemudian diubah menjadi listrik. Luar biasa kan? Kemudian kita beralih ke makanan. Makanan ini sumber energi juga anak-anak. Makanan ini berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh kita. Energi kimia tersebut diubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, sumber energi selanjutnya yaitu adalah bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil itu dihasilkan sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, minyak bumi itu diolah lagi menjadi minyak tanah, bensin, solar, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut nih ya, kita ke sumber energi selanjutnya yaitu listrik. Jadi listrik itu adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik dimanfaatkan untuk menyalakan beragam peralatan elektronik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa terbayang ya jika kita hidup tanpa adanya listrik. Wah, tentunya sangat terganggu ya. Manfaat energi listrik itu apa saja? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sumber penerangan. Maksudnya di sini adalah lampu. Di dalam rumah, di luar rumah, lampu sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya lampu, kita bisa tetap beraktivitas di malam hari. Misalnya belajar, membaca, bermain, dan melakukan kegiatan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah menghasilkan energi panas. Nah, anak-anak, ada banyak alat-alat listrik yang menghasilkan panas. Antara lain setrika, penanak nasi, microwave, kompor listrik, solder, dan lain sebagainya. Peralatan tersebut memang hanya sebagai pelengkap, namun kegunaannya sangat penting menunjang hidup manusia. Contohnya, jika tidak ada setrika listrik, tentu pakaian yang sehabis dijemur tidak dapat disetrika. Akibatnya,
pakaian tidak rapi, dan tidak nyaman dipandang. Manfaat selanjutnya adalah energi listrik dapat menghasilkan energi gerak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menggunakan energi listrik sebagai penggerak. Misalnya untuk menyalakan pompa air, kipas angin, pendingin ruangan atau AC, mesin cuci, solder, blender, dan sebagainya. Tidak hanya itu, di dalam dunia industri, listrik juga sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin yang memproduksi barang. Perlu anak-anak ketahui, energi listrik merupakan sumber energi sekunder. Artinya diolah dari sumber energi primer yang ada di alam, seperti matahari, air, angin, dan biomasa. Oke, sekarang kita simpulkan ya bahwa energi listrik itu yang pertama bisa dimanfaatkan sebagai sumber penerangan, yang kedua sebagai penghasil energi panas, dan yang ketiga sebagai penghasil energi gerak. Nah, energi listrik itu sangat penting dalam kehidupan kita dan jumlahnya sangat terbatas. Karena itulah kita harus menghemat penggunaan energi listrik. Jadi berdasarkan ketersediaannya, sumber energi itu dibedakan menjadi dua. Satu, sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan itu artinya selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya matahari, air, angin, dan biomasa. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan itu artinya tidak selalu tersedia di alam. Sumber energi ini bisa habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Begitu ya anak-anak ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, anak-anak dapat ilmunya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.